Belum kenal? Nah, rasanya waktu itu Eee, yang namanya istilah mau pacaran itu oh, belum terpikir belum waktu itu. Yang terpikir. terpikir hanya Kerjaan. kerjaan dan kerjaan. Itu juga nggak berapa lama timbullah pandangan-pandangan pertama, Sih. eee, Udah banyak duitnya kepada gitu. itu. Nah, perempuan tuh bisa kita cari. Sih. Nah, Iya iya kalau iya tak ada iya. ini, tak laku. Tak laku. Eee, Ini prestasi waktu sholat itu, jenazah. ini kalau nggak salah ini, saya dulu masih sekolah di di Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sajali Sinaga. Saudara-saudariku seiman dan seakidah. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya berada di kediaman Mas Bram. Ya, siapa nama beliau? Adalah Ibrahim Harahap SPD. Ya kan. Nah, saya di sini saya akan tanya-tanya kepada beliau ya, mulai dari karirnya dari SD sampai kuliah. Dan langsung saja, apakah beliau ini memiliki prestasi? Nih, lihat nih, ini banyak pertanyaan nih. Nih, trofi. Ya kan? Oke ya, teman-teman ya. Oke, Bang Ibrahim, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke, langsung saja ya. Ini saya datang ke tempat abang. Penasaran ya kan? Pengen tahu latar belakang sejarah berdirinya, sejarah lahirnya, bukan berdirinya. Ya, jadi abang tuh dulu lahir tahun berapa, Bang? Lahir Lahir tahun 1984. tahun 84, ya, 84, ya kan? Terus dulu rumah di mana? Di sini atau Ya memang asli orang kisaran. di sini, ya kan? Oke. Kalau orang tua, Bang? Orang tua sudah meninggal dunia dua-duanya dan menghadap Dua-duanya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua-duanya. Terus habis itu eh TK atau langsung SD? Ya pada masa itu tahun 84, eee, sangat sedikit, pendidikan di taman kanak-kanak waktu itu masih sedikit. Jadi saya dulu, langsung menginjak karir di sekolah dasar, Langsung SD. ya SD, Itu umur berapa itu SD? umur 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun waktu itu. Karena Hmm. waktu umur 5 tahun itu harus mendahului TK. Karena Oh, waktu TK itu ya. tahun 80-an itu TK belum begitu banyak yang buka. Disarankan pemerintah waktu itu anak-anak langsung ke sekolah SD. SD. Itu SD ya? Belum SR itu tahun berapa itu, Bang? SR. Oh, kalau SR itu tahun-tahun 40-an itu. Tahun Ustaz. 40 ya. 40, masa perjuangan tuh SR. Seperti almarhum orang SR. tua saya dulu itu SR Oh, namanya. SR. SR, sekolah rakyat. Itu sekolah yang sangat luar biasa itu. Luar Sungguh biasa. banggalah seorang waktu itu Sekolah SR. apabila sekolah SR. Karena itu sekolah yang sangat dibanggakan. Bangganya di sisi apa ini? Karena waktu itu sangat sulit dunia pendidikan. Karena Sulit. masih dalam masa penjajahan, Penjajahan ya. masa-masa kemerdekaan. Jadi sekolah itu belum ada. Itu pun ya pendidikan itu waktu itu dalam masa penjajahan, masa Belanda. Jadi kebetulan kalau saya tidak silap membaca sejarah kalau tidak salah ya, ada juga peran-peran pahlawan kita waktu itu di dunia pendidikan seperti Kiai Ahmad Dahlan, Ahmad seperti Dahlan. Buya Hamka kan itu. Mereka membuat
pendidikan. Jadi disitulah Ini Tamsis ini siapa yang buat Tamsis? taman siswa itu Cokro ini. binaan pahlawan kita juga Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah ya. Ki Hajar Oh, Dewantara yang membentuk berarti sekolah udah kami. lama sekolah ini. Ya, Udah lama sudah juga lama. ya. Masa lah, saya belum lahir waktu itu. SD, dulu di mana SD abang tuh dulu? Kalau saya dulu SD di sekolah dasar negeri. Waktu itu udah Negeri. negeri ya, tahun Udah negeri. 90-an ya. SD negeri 01084 Jalan? yang bertepatan di depan Terminal Madia Kisaran. Oh SD itu. Ya, kebetulan Ya, ya, pada ya. tahun-tahun, kalau nggak salah saya tahun-tahun 2000, itu sekolah sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Nah, jadi dipakai untuk Oh. tempat kantor. Tapi udah pindah, iya kan bang? Tidak, udah nggak ada lagi. Udah, tutup. udah nggak ada. Karena Tapi sudah waktu itu ada 4. masih ada. Nah, waktu itu ada 4 sekolah dalam lingkungan itu, ada 4 sekolah. Ada SD negeri 12, negeri SD 10, SD 9, dan satu lagi SD 2. Nah, SD 2 itulah sekolah yang saya tempati. Sekarang ini sudah pindah. Sudah tutup. Kemungkinan mungkin waktu itu muridnya sudah tidak lagi menempati dan digantikan sekarang menjadi kantor UPT. Oh iya. Nah, udah berubah udah. Kantor Dinas pendidikan. Kantor UPT ya. Ya, Kecamatan Barat. Ditutup ya. Oh, di situ dulu ya. SD di situ. SMP-nya nih bang, di mana SMP? Waktu SMP saya menduduki di madrasah Sanawiyah. Di namanya Madrasah Sanawiyah Falahiyah Kisaran. Udah tutup juga ya? Falahiyah. Kurang tahu saya, mungkin masih ada tapi mungkin hanya sebatas berapa gedung lah yang mungkin dipakai. Yang di Jalan Imam Bonjol tuh kan? Iya, Jalan Imam Bonjol. Tepatnya dekat masjid tutup nggak itu? Masjid polisi. Sekarang? Masjid itu tutup nggak? Kalau masjid masih aktif. Karena sekarang masjidnya udah cantik. Udah direhab, nggak pernah ke situ masalahnya. Sesekali ke sana lihat itu masjid atau musolah yang ada di sekolah Falahiyah itu cantik. Madrasah masih aktif berarti sekarang? Sekarang ya. Kalau karena saya belum pernah ke sana untuk mengapakan. Iya. Ya mungkin aja ada beberapa gedung yang dipakai. Untuk sarana pendidikan di Sanawiyah. Ya, SMA-nya ini di mana? SMA juga di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Kisaran. Setambu 2002. Dan alhamdulillah MAN Kisaran 2002 ada juga grupnya ini. Grup di WhatsApp. Masih ada sekarang? Namanya Pamankis 2002. Artinya perguruan MAN Kisaran. Persatuan MAN Kisaran Stambu 2002. Sekarang masih aktif kami lakukan. Oh, udah pernah reuni sama kawan-kawan MAN Kisaran. Alhamdulillah. Menjalin silaturahmi ya. Iya, walaupun nan jauh di mata, mereka tetap kita lakukan silaturahim. Dan jauh di mata. Karena udah ada kemana-mana ini kawan-kawan, iya, tapi bisa jadi satu. Tengok Facebooknya Mas Bram, kemana-mana. Semalam ku tengok entah di mana itu dia tuh, di pegunungan mana tuh bang? Wah, eksis ya kan? Itu ya, kita melakukan perjalanan aja. Itu hanya perjalanan wisata kita aja, keluarga. Exi Journey loh, Sidempuan. Journey. Itu setengah hari lagi ke Padang itu. Ya, sedikit lagi hampir ke Padang Bukit Tinggi. Padang Bukit Tinggi. Ya. Hampir ke Riau juga itu. Riau kan nyebrang ke sana, jalur lain itu Sidempuan kan? Jalur lain. Tempatnya asli air pegunungan. Jadi bagi-bagi sobat-sobat yang ingin melakukan perjalanan rekreasi, silakan ke Jonik. Mantap. Nah itu dia tadi masa-masa SMA. Kemudian kita pengen tahu abang pendidikan perguruan tingginya nih di mana bang? Awalnya saya punya cita-cita ingin melanjutkan pendidikan setelah tamat
SMA ataupun aliyah, ingin hati rasanya saya ingin melanjutkan pendidikan di bagian penerbangan waktu itu. Oh, angkatan udara. Ya, Oh, mau pilot. jadi pilot. Bukan angkatan ya, pilot. Oh iya ya, pilot. Jadi pilot. Cuman karena kondisi orang tua waktu itu, yang pertama orang tua saya kan yang laki-laki lagi sakit, kemudian biaya pun tidak memadai, ya apa boleh buatlah dikata, ya kita tetap lakukan pendidikan tapi tidak pada pilot. Saya melanjutkan pendidikan di jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan. Disitulah saya mengembangkan pendidikan S1 saya. Sampai sekarang saya udah memegang yang namanya sarjana pendidikan Islam. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Jadi itu dia tadi. Pertama nggak mau apa? Intinya tadi masih bingung ya kan? Mau kemana nih setelah tamat? Pasti ada rasa bingung. Ya, itu biasa kalau seorang ya kan? Yang tamat kuliah yang belum bekerja, setelah wisuda dia bertanya-tanya, aku mau kemana kan begitu. Itu kebanyakan. Karena sebagian ada juga yang sudah memang sebelum mengemban S1 pas masa kuliah, ada juga yang sudah bekerja kan gitu. Itu mungkin rezeki dari awal dia sudah berini. Yang pengangguran ini setelah tamat kuliahnya bingung mau kemana. Jadi bagi pribadi saya, walaupun kita belum punya pekerjaan, kita sudah tamat kuliah, jangan bingung. Jangan cemas. Jangan bingung, jangan cemas. Buatlah sesuatu yang baru. Kita harus punya kreativitas sendiri. Apa yang bisa kita buat? Jangan lalu patah hati kan begitu. Jangan putus semangat. Tetap kita lakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan? Sekecil-kecil apapun harus kita lakukan. Yang penting kita punya ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita buat dari yang kecil-kecilnya bisa menjadi berhasil. Ada saja jalan. Apabila kita melakukan sesuatu itu dengan ikhtiar pada Allah, mintalah semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meminta kepada Allah, niscaya Allah akan membantu kita. Tapi ucapkan dengan kalimat awali perbuatan itu dengan bismillah. Dan jangan gengsi. Jangan gengsi. Mentang-mentang kawan kita ada yang sudah berhasil, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pejabat, anggota DPR segala macam. Kita jangan terlalu gengsi dengan mereka. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Nah itu. Jadi pada waktu itu gimana perasaan abang tuh? Ini tamat SMA, ada gelisah nggak? Tamat kuliah gitu. Tamat SMA. Tamat SMA sebenarnya waktu itu saya gelisah kali. Gelisah, gelisah kerja maksudnya atau kan lanjut nih? Sebenarnya saya ingin melanjut. Apapun ceritanya tamat sekolah saya mau melanjut. Oh, sebenarnya niatnya memang harus perguruan tinggi ya kan? Harus kita kuliahkan. Cuman kita punya cita-cita tak kesampaian. Jadi kita ambil alternatif, kita dengan izin orang tua juga, orang tua menyarankan kita untuk kuliah di bagian pengajaran tarbiyah. Makanya saya pilih di Darul Hasan Kisaran. Kemarin itu ada 2 juga tawaran. IAIN atau IAIDU. IAIN atau IAIDU? IAIDU. Sebenarnya saya IAIN Medan. Awalnya saya kepingin ke IAIN Medan. Cuman itu tadi karena kondisi keuangan, kondisi orang tua yang sakit, ya mereka juga menyarankan udahlah kita kuliah di sini saja. Supaya dekat bisa kita lihat orang tua, keluarga. Akhirnya kita memutuskan untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Nah, setelah berhasil menempuh pendidikan kuliah itu Bang, itu terus ada rasa bimbang atau cemas lagi nggak kira-kira? Pada waktu itu abang kondisinya gimana? Sebenarnya ada juga rasa bimbang. Sebelum itu kan setelah saya tamat. Udah nikah belum? Belum. Masih lajang. Bagaimana mau menikah sementara pekerjaan belum ada kan gitu. Tamat kuliah. Itu tamat kuliah ya? Iya tamat kuliah. Kawan-kawan ada yang belum lagi tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun
2008. 2008. Oh. Jadi waktu itu kawan-kawan saya Langsung. sebelum wisuda ada yang sudah menikah duluan. Iya. Ada yang begitu wisuda malamnya Nikah. mereka menikah Enak pesta. kali ya. Nah, satu panggung jadi kan. Ada lagi yang saya itu tamat wisuda kerja nggak ada. Menganggur. Nggak ada. Bingung mau kemana. Tapi rasa senang itu tetap bahagia. Itu waktu kuliah berarti belum ada Bang, entah ngajar sana sini. Sebenarnya kok ngajar sana sebatas privat. Oh, ngajar ngaji ya. Ngajar ngaji. Iya, iya. Nah, itulah nambah-nambah untuk membantu orang tua. Nah, cuma kan itu hanya sebatas itu saja kan. Cuman belum tetap ya kan. Belum tetap. Si bingung. Kita lakukan. Alhamdulillah pada tahun setelah saya berapa bulan kemudian setelah wisuda, alhamdulillah ada yang manggil. Siapa itu? Ada yang memanggil saya untuk bekerja di Institut Darul Ulum sebagai staf di Tarbiyah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya rezeki dari Allah. Ada asbabnya, ada sebabnya. Karena apa? Lakukan karena ada saya lakukan pendekatan-pendekatan. Contohnya apa? Kita mendekati misalnya dosen-dosen kita dekati, kita ajak mereka cengkrama. Akhirnya apa? Dengan kedekatan itu kita bisa meraih apa yang ingin sampai. Alhamdulillah ada dosen yang menarik saya untuk bekerja di. Itu siapa dosen itu? Ya itu Buya siapa? Kita bahas masalah yang jelas dosen kita. Dosen dan kita. tidak hanya satu. Ya satu ya. Mungkin rata-rata semua dosen hanya namalah yang akan saya kenang selamanya sampai akhirat. Dengan jasa mereka, mudah-mudahan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Dan kepada kawan-kawan yang pernah mensupport saya waktu itu, terima kasih banyak karena sudah membantu hingga karir saya bergerak di staf Fakultas Tarbiyah itu. Nah, itu tadi kan Abang setelah tamat kuliah tuh ya, langsung dipanggil dosen, ya dipercayakan diamanahkan ngajar, bertugas di staf. Jadi kan ini posisi masih lajeng. Ya. Jadi pundi-pundi asmara itu kira-kira beberapa ada nggak? Sebenarnya asmara itu sebenarnya ada, cuman tak dikeluarkan, masih dipendam dalam hati. Dalam hati. Sebenarnya udah kenal. Belum ada yang kenal waktu itu. Belum kenal. Rasanya waktu itu yang namanya mau pacaran itu belum terpikir. Yang terpikir hanya kerjaan. Itu. Jadi penting itu yang namanya perempuan belum pikir ke sana. Iya, belum terpikir ya. Money. Karena kebutuhan banyak. Kebutuhan pribadi, orang tua, rumah kan itu. Apalagi kan? Saya kan ini orangnya istilahnya tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Nah itu tadi. Kemudian berapa bulan kemudian, alhamdulillah waktu itu ada seorang buya. Saya bersilaturahmi kepada beliau, seorang buya. Alhamdulillah waktu itu saya juga dipanggil mengajar, dapat job lagi. Iya. Mengajar di tak jauh dari institut, yaitu saya diamanakan mengajar di SD IT Darul Ulum Asam Kisaran. SD Darul Ulum. Alhamdulillah ada rezeki. Makanya dengan niat yang tulus ikhlas tadi, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan memandang enteng, jangan karena ego. Nah, insya Allah, itulah alhamdulillah saya mendapat rezeki. Itu artinya rezeki nomplok kan gitu. Alhamdulillah, itu sudah saya mulai bahagia. Dan saat itu juga nggak berapa lama timbullah pandangan-pandangan pertama. Udah banyak duitnya gitu. Hepeng. Kalau ada duit semuanya dapat. Perempuan tuh bisa kita cari. Kalau tak ada ini tak laku.
Makanya kita harus berikhtiar, cari rezeki, semuanya dapat. Semuanya Alhamdulillah dapat. kita mendapatkan seorang bidadari cantik, Wah, bidadari cantik ya. cantik menurut saya. Menurut saya jangan pribadi. Dan akhirnya pada tahun 2000 2000. berapa ya, 2009 kalau nggak salah, atau 2010. Ah, lupa saya ya, hari pernikahannya. Menikahlah kami. Tahun 2010. Kalau Bukan? nggak salah, enggak, sekitar 2000, lupa. Enggak, intinya kan abang kerja di apa itu kan berapa tahun? Ini kan bisa. Lama juga lah. 2000. Tahun 2013. Sampai lupa nikahnya ya. 2013. Enggak, 2010 mungkin ya. 2010 ya nikah ya. Lupa. Itu cuman itu abang itu proses pernikahan itu apa ta'aruf atau Ya ini tadi pacaran? Kita nggak tahu ya kan? Jangan munafik loh. Pacaran apa ta'aruf loh? Ta'aruf, kita lakukan ta'aruf, tetap ta'aruf. Apapun cerita kita tetap ta'aruf, karena ta'aruf itu yang terbaik. Kita jumpai Itu berapa keluarganya. lama? Berapa lama itu? Sebenarnya nggak berapa lama. Jarak-jarak hampir setengah tahun lah, belum sampai setengah tahunnya ya. Kita lakukan pendekatan pada orang tua, kita lakukan pendekatan pada keluarganya. Iya. Dari situlah kita silaturahim, akhirnya kita lakukan pendekatan. Jadi akhirnya ada kesepakatan untuk melanjutkan pernikahan. Jadi itu sebentar, udah itu masalah pribadi. Jadi pada waktu itu kayak mana? Ini mungkin teman-teman nih pengen belajar dari Mas Bram. Saya ini ada calon, kalau diterusin nanti dosa pacaran gitu ya kan Bang ya. Jadi pengen ngomong sama orang tuanya ngelamar itu gimana? Abang kan udah pengalaman nih ya kan. Nah, abang pada waktu kayak mana pada waktu itu? Setengah tahun loh sebentar. Nah, kayak mana? Ini kita belajar ini ya kan. Sebenarnya kalau masalah itu ngomong sama orang tuanya greget. Iya. Kayak mana Bang itu posisi waktu itu? Pandai-pandailah kita untuk mengambil hati orang tuanya. Ya, pandai-pandai. Yang pertama kita lakukan pendekatan kepada si calon tadi ini. Kita tanya bagaimana. Kalau seandainya di ACC, jangan langsung kita lakukan pendekatan lebih dalam. Hanya sebatas pertanyaan gimana. Contohnya, kamu bagaimana? Udah siap tidak untuk begini? Udah punya pasangan? Ya, ini belum? Pasti langsung ditantang sekian katanya. Wah, kelakep lah kita. Jangan sampai dulu. Jangan sampai kayak gitu ya kan? Jangan dulu. Intinya bahasa kita harus pandai lah. Kita kolo-kolo lah istilahnya kata orang. Kolo-kolo. Setelah itu, setelah kita dekat dengan si calon kita ini, batasi dulu. Jangan sampai terlalu dekat. Kalau mau terlalu dekat lagi, kita datangi izin kepada keluarganya atau orang tuanya. Datang kita secara baik-baik kepada orang tuanya, keluarganya. Kita ngomong bagaimana begini, kita ceritakanlah kronologis kita kan. Bagaimana kita menjalani sama si calon tadi ini. Kalau seandainya ada respon baik, alhamdulillah, berarti kita cocok, inilah jodoh. Kalau seandainya orang tua tidak jodoh, kita tanya lagi si anak bagaimana, kan gitu. Sebenarnya kalau orang tua itu tidak akan pernah menolak, tergantung kepada si anak. Kalau anak ACC, orang tua juga ACC. Ya. Kalau anak tidak ACC, orang tua wallahu alam. Itu tadi. Makanya kita lakukan pendekatan yang terbaik. Jangan seperti yang anak-anak muda sekarang. Belum lagi apa-apa udah anak udah ayo aja gonceng sana kemari tanpa izin. Itu enggak baik. Bahaya itu. Berbahaya. Itu kita sudah. Ngeri nih. Terus nih. Jadi pengen tahu juga ini prestasi apa yang pernah Abang raih deh kan. Ini saya lihat nih banyak nih trofi-trofi ini piala nih. Tuh 3 tuh, ya kan? Ya, alhamdulillah masalah prestasi ya apa yang kita miliki harus kita asah. Kemudian kalau kita asah jangan hanya kita pendam prestasi itu, kita keluarkan aja. Setiap ada ajang-ajang kompetisi, ada bakat kita, ikuti. Kita tidak penting dia menang kalah. Menang kalah itu tidak penting. Itu urusan belakang. Itu urusan belakang. Yang penting kita bisa tampil punya pengalaman. Dan alhamdulillah
Saya ini ada Nah ini prestasi waktu sholat itu, jenazah. ini kalau nggak salah ini saya dulu masih sekolah di di Aliyah tahun 2002 ya, 2002, 2001 lah. Kebetulan waktu itu ini peringatan HUT HUT RI RI yang 56. ke-56 waktu itu. Kami dari remaja masjid mengikuti yang namanya perlombaan Fardu kifayah ya. fardu kifayah Sholat jenazah. se-Kecamatan Kisaran Barat. Waktu itu tingkat masjid, banyak masjid yang mengikuti remaja-remaja, dan alhamdulillah waktu itu kami mendapat peringkat juara pertama. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Juara pertama ya kan. Fardu kifayah itu. Kifayah. Ini trofi apa nih Bang? Ini kebetulan tulisannya udah rabun kan, udah lama Ya. ini kan. Tahun ini masa-masa kuliah ini kalau nggak salah saya. Masa kuliah. Ada program MTQ Tingkat tingkat kecamatan. kecamatan. Kecamatan MTQ meraih juara ketiga tingkat Juara kecamatan. Tingkat ketiga ya MTQ. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini apa ini Bang? Ini kalau ini nggak serang berapa tahun dari yang tadi itu kan. Ini saya meraih juara kedua, juara 2 Musabato Tilawatil Quran Khotil Quran. Kaligrafi Meraih Bang? juara kedua tingkat kecamatan. Kaligrafi kalau kita bilang. Iya. Kaligrafi ya. Kaligrafi. Masya Allah. Ini prestasinya luar biasa nih, ya kan? Jadi teman-teman coba aja dulu kalau mau berprestasi. Intinya lakukan yang dari sekecil apapun tuh ya Bung. Walaupun nggak dipandang orang ya gimana gitu ya kan? Lakukanlah yang terbaik. Apa yang kita miliki keluarkan, jangan dipendam. Jangan dipendam. Setiap ada ajang, apapun ya kompetisinya, yang lagi itu sehat, yang kompetisinya yang baik, ikuti. Kita jangan memandang harus menang. Itu urusan belakang itu. Urusan belakangan. Yang penting kita lakukan itu dengan niat yang berani supaya kita memiliki pengalaman. Mantap. Insya Allah. Oke, terakhir nih Bang ya. Jadi pengalaman Abang udah banyak nih, ya kan? Dari mulai ngajar sampai sekarang ya kan? Jadi Abang ini aktif masih ngajar di mana? Sekolah mana sekarang Bang? Dunia pendidikan sebenarnya sudah lama saya tinggalkan, selama lebih kurang 8 tahun saya sudah tinggalkan dunia pendidikan. Karena apa? Karena kondisi saya mengurus yang namanya orang tua. Waktu itu orang tua saya lagi dalam keadaan sakit yang lama. Kemudian akhirnya semua aktivitas mengajar, aktivitas kerja, saya cancel semuanya karena ingin mengurus yang namanya ibu. Orang tua waktu dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Dan pada akhirnya di awal Ramadan kemarin, kalau tidak salah saya 3 hari setelah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau pada malam Jumat Ramadan, tepatnya malam itu jam pukul 2, Allah memanggil beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin insyaallah. Moga-moga nanti kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa doakan ya orang tua Mas Bram. Ya kan, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, setidaknya kita harus benar-benar patuh sama orang tua ya kan. Kita jaga ya kan.
Nah, karena itu adalah sebab kita masuk neraka atau surga gitu kan Bang ya. Orang tua ya kan. Hai manusia. Oh, trenet tenet. Nah, itu dia. Itu dakwah itu. Oke. Jadi ini terakhir Bang. Visi misi ini, rencana planning Abang ke depan tuh Iya. apa? Jadi dengan ketiadaan orang Hmm. tua yang sudah meninggalkan kita dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah terbengkalai, yang sudah kita cancel, jangan sampai putus sampai di sini. Kita tetap berjuang sekuat tenaga, kita lakukan yang terbaik. Dan insya Allah saya akan meneruskan perjuangan ini dengan membuat program-program, salah satunya sudah ada yang saya jalankan, insya Apa itu? Allah Program. dengan Program apa sekarang? programnya yaitu kecil-kecilan, dari yang kecil kita buat, yaitu apa namanya, jual produk ya. herbal, obat Herbal yang ya. disebut namanya minyak kutus-kutus. Minyak kutus ya. Minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus ini adalah Banyak manfaatnya. banyak manfaatnya. Dia itu termasuk minyak balur. Balur ya. Artinya kita urut. Diurut. Nah, dari seluruh badan mana yang dia terasa sakit, contoh misalnya seperti masuk angin, pegal-pegal, obat-obat luka bakar. Luka bakar bisa. Seperti sakit gula juga bisa, diabetes juga bisa. Jadi kalau luka gores apa itu bisa itu? Bisa. Dia karena minyak kutus-kutus ini kadang kan bisa, orang kena berdarah kasih betadin. Iya, betadin. Jadi minyak itu bisa? Bisa. Karena Bisa juga ya? kutus-kutus ini kalau kita balurkan ke luka yang habis tergores, dia bisa menutup luka dan bisa mengeringkan aliran darah tadi ya? supaya tidak keluar. Dia juga bisa memperbaiki bekas luka tadi. Meregenerasi ya? Ya, cepat dia itu prosesnya. Itu dia. Jadi teman-teman kalau pengen apa bisa langsung pesan sama Mas Bram. Bisa kita pesan. Ya, Facebooknya juga ada kok, Facebooknya ya kan. Kita lakukan ulang. Kita lakukan nanti promosi tentang minyak itu. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Itu tadi ya. Masya Allah, karir Mas Bram atau Ibrahim dari lahir sampai saat ini sudah banyak. Mesti kita harus banyak belajar lagi dari beliau karena beliau ini sudah semua ya kan, prestasi sudah diraih dan apapun sudah diraih. Sebenarnya banyak yang saya ingin tanya Bang, tapi karena kondisi waktu kita terbatas, jadi cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya kan, sebagai motivasi untuk teman-teman sekalian ya kan. Jadi pesan terakhir nih Bang, apa ya pesan Abang nih untuk teman-teman ya pemirsa di sana, anak-anak muda? Kepada anak-anak muda dan kawan-kawan yang ada dimanapun berada, lakukanlah sesuatu itu dengan ikhtiar yang kuat, mulakanlah dengan kalimat bismillah, janganlah kita merasa gengsi dengan pekerjaan yang kita miliki. Dengar tuh. Oke, seperti contoh sudah kita bahas, jangan kita memandang ke atas. Artinya kita lihat kawan kita sudah banyak yang sukses, seperti misalnya dia jadi pejabat, menjadi seorang kepala sekolah, kepala desa, dan orang kaya raya. Jangan pandang itu, tapi pandanglah usaha kita ke depan, bagaimana kita bisa meraih kehidupan, ya kita menjadi orang yang berhasil. Itu dia teman-teman. Jadi pesan dari Mas Bram, mulai dengan bismillah, ya kan? Jangan gengsi sesuatu yang kecil, karena yang kecil itu adalah jalan menuju kesuksesan, ya kan? Masya Allah. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, langsung saja kita akan pamit dari Mas Bram. Terima kasih Mas Bram atas waktunya. Ya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, and comment ya, dan tunggu video saya berikutnya. Oke, jangan lupa terus ikuti video channel Sajalis Sinaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.